Sehat, Bu Evi, alhamdulillah. Bu Evi gimana, sehat? Iya. Baik, siap belum? Iya, insya Allah saya akan melaksanakan pembelajaran matematika nanti di kelas 11. Oh baik, sebelumnya ini mau bertanya. Nah, setelah saya lihat dokumen yang sudah Bapak siapkan, nah di sini ingin saya tanyakan adalah apa sih tujuan pembelajaran yang nanti akan disampaikan? Ya, jadi untuk pembelajaran yang nanti insya Allah Bu Evi sendiri akan mengobservasi dalam supervisi akademik, saya akan membawakan bab persamaan kuadrat di pelajaran kelas 9. Kelas 9 ya. Kemudian dari pembelajaran ini, area pengembangan apa yang akan Bapak sampaikan? Ya. Jadi, tadi tujuan pembelajarannya yang pertama anak-anak secara sikap ya, dia harus bisa teliti ya dalam menghitung persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua adalah mereka mampu untuk menentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat. Ini memang sangat matematis sekali di pelajaran kelas 9. Kemudian untuk area pengembangan yang akan saya gunakan adalah pada area pengetahuan, lebih ke pengetahuan. Karena memang ini sangat-sangat dasar di subbab ini, bahwa dia nanti akan dibawa ke babak berikutnya untuk menjadi pengembangan. Jadi pada saat ini yang akan difokuskan adalah wilayah ke pengetahuan. Ya. Kemudian strategi supaya mudah Ya, yang pertama saya tentunya karena ini subbab pertama ya, pasti mereka harus baca dulu dari bintang dulu sebentar untuk memberikan pemahaman secara luas tentang materi yang dipelajari. Kemudian nanti akan saya tanyakan satu persatu atau mengambil sampel dari sebagai anak mengenai pemahaman apa yang dibaca. Kemudian saya langsung masuk ke materi karena ini juga baru hal dasar yang mereka dapatkan. Jadi saya mengawali dengan memberikan materi di depan kelas. Kemudian strategi berikutnya untuk mengetahui atau mengetes pemahaman anak-anak, saya minta beberapa anak untuk maju menyelesaikan soal yang disebutkan di papan tulis. Begitu. Jadi dari maju ya, kemudian itu juga anak diminta maju untuk menyelesaikan soal yang akan diberikan. Betul. Baik, sudah siap ya? Insya Allah Bu Evi, kira-kira nanti saya ada di jam terakhir Bu Evi. Baik Bu Evi. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekalian, gimana kabarnya semua? Baik. Ada yang masuk? Ada berapa? 3. Siapa? Saya, Isti sama Raya, Listi dan Ica. Ada keterangan? saya sakit. Ica? Sakit. Listi juga. Ya, kita doakan agar anak sekalian semuanya yang sakit segera diberikan kesembuhan. Ya, hari Jumat bisa ketemu lagi, bisa baca bersama-sama kita semua ya. Kemudian ketua kelas tolong disiapkan ya. Ready. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, kita ada melanjutkan pelajaran yang bersama kuadrat. Hari ini Bapak akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melanjutkan dari pembahasan kemarin. Jadi hari ini kita akan mencari atau menentukan nilai diskriminan. Nah, nanti kita lihat apa itu nilai diskriminan, fungsinya buat apa diskriminan. Nah, kamu harus bisa menentukan nilai diskriminan. Kemudian yang kedua,
kita akan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Berarti berkaitan dengan soal-soal cerita. Ini adalah subbab terakhir dari pembahasan persamaan kuadrat. Oke, sebelumnya saya bertanya dulu, pakai cara apa aja nih kalau kita misalnya menyelesaikan persamaan kuadrat untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Kemarin diajarkan ada 3 cara. Cara yang pertama pakai rumus ABC, yang kedua X, pakai cara X, dan yang ketiga pakai cara L. Nah, itu semua bisa kamu gunakan untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Pertanyaannya, akar persamaan kuadrat itu apa sih? Akar-akar persamaan kuadrat. Ada yang tahu? Akar-akar. Atau kalau di persamaan kuadrat akan mendapatkan berapa hasil akar? 2 ya, karena persamaan kuadrat. Nah, angka-angkanya itu disebut apa? Akar-akar persamaan kuadrat. Nanti kalau kita misal input ke dalam persamaan kuadratnya akan bernilai berapa? Kosong. Jadi akan bernilai kosong. Itu yang disebut akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian kita udah ngerjain beberapa latihan formatif kemarin ya. Kalau kita saksikan ada beberapa contoh atau latihan soal, akar-akar persamaan kuadratnya ada yang kembar gitu ya. Kemarin yang x kuadrat plus 10x plus 25 hasilnya adalah 5 dan 5 gitu ya. Berarti kan angkanya sama, angkanya kembar. Kemudian ada lagi yang x kuadrat plus 5x plus 6 hasilnya 2 dan 3. Berarti akar-akar persamaan kuadrat berbeda. Nah, ini akan masuk ke dalam subbab si diskriminan, ya, nilai diskriminan. Nah, ternyata nilai diskriminan adalah yang sudah kita pelajari di rumus ABC. Ada di mana rumus diskriminan? Ada di dalam. Akar sebenarnya akar D, B kuadrat min 4AC. Nah, untuk lebih tahu lagi, kita mesti membaca dulu ya, mempelajari tentang apa itu nilai diskriminan. Ada di halaman 46. Kamu bisa baca halaman 46. Di situ ada penjelasan tentang nilai diskriminan. Halaman 46. 46. Pahami halaman 46. Dibaca pahami yang kuat. Nilai D 46. Nilai D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC sangat menentukan jenis dan banyaknya akar suatu persamaan kuadrat. Berdasarkan nilai diskriminannya, jenis-jenis akar persamaan kuadrat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Jika nilai D sama dengan 0, persamaan D lebih besar, persamaan kuadrat mempunyai 2 akar nyata real yang berdekatan. Tersebut adalah rasional. Untuk nilai D sama dengan B pangkat 2 kurang untuk nilai berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akar persamaan kuadrat tersebut adalah rasional. Untuk nilai D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC bukan berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akar persamaan kuadrat tersebut adalah rasional. Jika nilai D sama dengan 0, persamaan kuadrat mempunyai akar nyata real yang sama. Jika nilai D lebih besar 0, persamaan kuadrat tidak memiliki akar real atau akar-akarnya merupakan bilangan imajiner. Ya, jadi ada 3 ciri nilai diskriminan. Ada yang sama dengan 0, ada yang besar dari 0, ada yang lebih kecil dari 0. Tadi yang dibaca, kalau sama dengan 0 akan menghasilkan akar apa? Akar yang sama. Tuh. Kalau lebih kecil dari 0 akan menghasilkan akar yang imajiner.
Baik sekalian, alhamdulillah kita telah menuntaskan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama tadi kita telah membahas tentang nilai diskriminan, dan kemudian kedua kita telah membahas tentang bagaimana kita bisa menentukan menyelesaikan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak soal cerita yang kita bisa temukan dan kita bisa selesaikan dengan menggunakan persamaan kuadrat. Dan tadi beberapa anak sudah ada yang maju dan menyelesaikan bagaimana menentukan nilai diskriminan. Saya ulas kembali. Tadi kalau nilai diskriminan kalau sama dengan 0, apa artinya? Akarnya sama. Akar-akarnya bernilai Sama. Kalau yang kecil dari 0, Imajiner. imajiner. Kemudian yang ketiga, kalau bisa sampai 0, dia akan berlainan atau berbeda. Nah, itu. Assalamualaikum Pak Bay. Waalaikumsalam, Baby. Lagi Pak Bay. Iya. Sekarang adalah di pasca observasi yang sebelumnya tadi sudah ada pra observasi, kemudian saya sudah telah menyaksikan observasi Pak Bay di kelas. Nah sekarang ini adalah pascanya. Pertanyaan saya Pak Bay, gimana perasaan Pak Bay setelah saya melakukan Oh, jadi memang kan di sekolah kita ini kan kegiatan supervisi akademik itu berlangsung setahun selama 2 kali. Jadi ketika ada orang yang mensupervisi sama saya ya canggung sih ada gitu ya. Tapi karena sudah sering ya sekolah kita mengadakan, jadi saya merasa tidak terlalu gugup, biasa-biasa aja. Tapi tentunya segala hal harus saya persiapkan ya di awal ya, seperti RPP segala macam juga harus disiapkan. Walaupun misalnya ada atau tidak orang mensupervisi ya tetap pembelajaran mesti dipersiapkan. Tadi juga saya memang melihat Pak Ubay nggak tenang aja ya, jadi udah terbiasa dengan anak-anak ya Pak Ubay. Alhamdulillah, Baby. Alhamdulillah. Dan tadi juga saya melihat, saya boleh kasih pendapat ya Pak Ubay. Boleh, sedikit. silakan. Tadi memang saya juga melihat Pak Ubay itu dalam mengajar anak-anak sepertinya suka dengan pembelajaran matematika. Karena biasanya kan sekarang yang saya lihat seperti itu mereka antusias, dan saya juga melihat siswa itu mudah mengerti ketika Pak Ubay bertanya, itu mereka mudah untuk menjawab. Bahkan ketika Pak Ubay meminta siswa menyelesaikan tugas di papan tulis, mereka pun mampu menyelesaikan tugasnya. Jadi saya sih melihat Pak Ubay mungkin punya strategi tersendiri supaya anak bisa dengan mudah memahami pembelajaran matematika ini. Iya. Kemudian di balik itu tidak ada SDK itu sebetulnya Pak Ubay ya? Iya, ada sedikit sebentar untuk ya artinya matematika emang tadi kata Bu Evi, kan melihatnya agak menjadi momok ya, hal yang satu pelajaran yang mungkin ditakuti atau pelajaran yang sebagian orang nggak senang atau nggak suka. Tapi saya akan menepis hal itu. Saya coba membawakan sebuah pembelajaran yang mudah-mudahan sih menarik bagi siswa ya. Pertama sih dari pembawaannya saya di kelas itu harus saya menjadi strategi yang utama gitu. Guru harus menjadi panutan, harus jadi hal yang artinya ditunggu-tunggu untuk menerima materi selanjutnya apa dari Pak Ubay gitu. Itu yang saya. Kemudian untuk memecah kebuntuan ya sedikit saya kasih SDK ya mereka pikirannya terbuka kembali, fresh kembali. Ya baik Pak Ubay, Pak Ubay punya strategi yang bagus untuk anak-anak supaya mereka menyukai pembelajaran matematika khususnya. Kemudian setelah Pak Ubay bisa memberikan pembelajaran atau strategi yang menarik untuk mereka, rencana tindak lanjutnya dari pembelajaran ini. Ya, jadi emang di saat Bu Evi lakukan supervisi ini saya masih fokus ke pemahaman pengetahuan. Area pengembangan saya masih ke pengetahuan karena memang hal dasar untuk nanti masuk ke bab berikutnya Bu Evi ada namanya fungsi kuadrat, persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Nah ini yang tindak lanjutnya adalah dari persamaan kuadrat ini mereka akan saya bawa untuk bisa menggambar fungsi kuadrat. Jadi kalau kita lihat di kedokteran tuh kalau di rumah sakit itu ada layar yang
yang bentuknya gelombang-gelombang. Nah, itu kan disebut kurva. Nanti mereka akan menggambar seperti itu. Gitu. Itu area pengembangan berikutnya atau rencana tindakan berikutnya, mereka harus bisa membuat yang namanya kurva. Dan bentuk apa tuh Pak Boy? Bentuk koordinat kartesius Bu Evi. Nah, nanti mereka akan sendiri-sendiri menggunakan karton atau media yang mereka bisa. Kemudian dari persamaan kuadrat itu mereka akan membuat kurva. Kurvanya bentuknya lengkung, kayak U atau kayak N gitu. Kalau di rumah sakit kan gelombang-gelombang, tapi itu materi nanti di mungkin kedokteran ya. Tapi ini masih tahap awal, mereka gambar kurva dulu. Itu cara tindak lanjut. Oke, karena memang masih dasar ya Pak Boy Betul. ya. Nanti untuk tindak lanjutnya tentu ada hasil dari menggunakan media. Akan menggunakan media. Proyeknya jadi seperti itu. Baik Pak Boy, saya sudah observasi dan sudah juga bercakap-cakap dengan Pak Boy. Saya sudah melihat juga kemudian untuk observasi saya hari ini. Terima kasih Pak Boy. Ya, sama-sama Mbak Evi. Semoga sampai ketemu lagi nanti di lain waktu. Baik, Bu Evi, terima kasih udah diberikan masukan yang banyak dari Bu Evi, dan masukan itu akan menjadi tambahan buat saya untuk ke depan bisa menghasilkan pembelajaran yang